Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, sukses, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja. Ini adalah video seri lanjutan dari CRUD Framework Laravel. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas membuat data dan menampilkan data, create dan read. Oke. Nah, pada video ini kita akan menambahkan fitur edit dan delete pada project kita. Oke, ini adalah project yang seri sebelumnya, yaitu kita sudah menambahkan data, menambahkan fitur tambah data, dan menampilkan data dari database ke tampilan. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan fitur edit dan delete, tapi di sini tombolnya belum berfungsi. Oke, langsung aja kita ke project kita ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat root atau jalur. Nah, kita ke folder root. Nah, di sini ada file web. Nah, di sini kita membuat root get ya. Get artikel edit. Lalu di sini kita tambahkan artikel controller. Maaf. Artikel controller. Metodenya adalah edit. Nah, metode edit ini belum kita buat. Lalu kita kasih nama names. Namanya itu adalah artikel. Nah, si name ini kebutuhan untuk nanti helper root ya. Edit seperti ini. Nah, di artikel controller si method index ini belum ada. Nah, si root ini kegunaannya untuk apa? Untuk menampilkan halaman edit. Nah, oke, langsung aja kita ke method edit pada artikel controller ya. Nah, silakan teman-teman buka artikel controller. Nah, di sini belum ada method edit. Nah, kita buat ya method edit public function lalu edit seperti ini. Yang mana method edit ini menerima sebuah parameter ID. Nah, parameter ID ini nanti dari mana? Dari sini. Dari edit/id. Nah, nanti ini diisi oleh link yang ada di index. Oke, nah di sini parameter ID ya. Lalu di sini return view artikel edit. Tapi di sini kita buat variabel dulu untuk menampung data ya. Lalu panggil model artikelnya. Model artikel astagfirullah. Model artikel pin. Yang mana si model artikel ini untuk menampung data berdasarkan ID yang dilempar kepada parameternya. Nah, lalu di sini ketika kita menampilkan halaman edit, di halaman edit itu kita juga menampilkan data artikel, data single ya. Jadi cuma satu doang datanya gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita buat halaman edit. Nah, ini kan merujuk kepada folder artikel yang ada di folder view, dan ini merujuk pada file yang ada di dalam folder artikel. Nah, kalau misalnya kita lihat di research di view, nah di sini tuh kan baru ada file index doang ya. Nah, di sini edit belum ada nih file edit. Maka kita perlu menambahkan file edit.blade.php seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan coba copy paste dari si index ya. Saya di sini HTML5 dulu seperti ini. Saya copy paste dulu dari index. Lalu saya paste. Tapi tentunya ada beberapa hal yang akan kita hilangkan. Di sini yang akan saya hilangkan adalah yang ini, yang modal ya, yang buat modal akan saya hilangkan. Dan yang ini juga sama akan kita hilangkan, yang table ya. Karena maaf. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya ini form doang nih. Form. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan row dulu. Div row div call md12. Kita akan paste di sini. Nah, yang lainnya kita hapus semua ya. Yang ini nih, yang row ini, yang modal kita hapus. Yang table juga sama kita hapus. Jadi kita hanya butuh yang formnya doang. Karena kan kita akan menampilkan form untuk edit data. Nah, lalu di form ini kita di inputan title kita tambahkan value. Value-nya dari mana? Dari variabel tadi, artikel yang kita lempar dari controller.
artikel title seperti ini. Dan di sini juga sama, di text area content juga sama, kita tambahkan artikel content seperti ini. Oke. Dan lalu di sininya di method postnya kita ganti, method post tetap post ya, tapi di sini kita tambahkan input hidden, input tipenya hidden. Nah, kalau di Laravel emang seperti ini ya, name-nya itu method, dan di sini kita tambahkan value-nya adalah put. Nah, karena kan ngedit data tuh metodenya method put. Ini adalah peraturan dari si Laravel. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman bisa copy paste, nanti saya ini push ke GitHub. Oke. Nah, lalu si data editan ini tentunya perlu kita lempar dong. Nah, kalau artikel create berarti tadi melempar ke method store yang ada di artikel. Nah, di sini kita akan edit artikel update. Artikel update sambil membawa datanya ya. ID. Sebenarnya sih ya ID artikel ID seperti ini. Nah, tentunya kita perlu membuat ini lagi dong, root. Nah, karena kan si artikel update belum ada. Nah, kita perlu buat lagi di sini. Ini kita copy paste aja. Metodenya put ya, metodenya put. Dan di sini kita ganti jadi update. Dan di sini juga metodenya update. Yang mana metode update ini belum kita buat ya. Di sini kita tambah juga update seperti ini. Dan si artikel di sini, di form ini, form di halaman edit ini, datanya itu, inputannya itu akan dikirim ke metode update yang ada pada controller. Nah, sini kita perlu buat public function update, yang mana dia memiliki parameter request dan ID seperti ini. Oke. Nah, jadi si inputan dari halaman edit akan dilempar ke sini, ke root artikel update sambil membawa parameter ID, yang mana akan dilempar lagi ke metode update yang ada pada artikel controller. Nah, di sini kita lihat artikel controller, di sini dia menangkap argumen tadi ya, argumen ID tadi. Nah, di sini kita sudah menyiapkan parameter request dan parameter ID. Nah, lalu di sini kita membuat sebuah variabel tentunya. Artikel sama dengan kita panggil objeknya, ini modelnya kita panggil pin lagi, pin ID. Oke. Nah, lalu ini artinya dia menangkap data yang tadi diedit gitu. Yang tadi diedit itu ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan berarti ada perubahan data gitu. Title, dan di sini kita tambahkan request get title. Nah, si get title ini dari mana? Dari inputan halaman edit content. Dan di sini juga sama, kita tambahkan request get content. Oke, maaf. Dan kita save tentunya. Kita save. Dan kita redirect. Return redirect root artikel apa tadi, artikel page ya. Kita arahkan ke halaman utama tadi, sambil membawa session, pesan data berhasil di update. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini udah clear ya, yang untuk form halaman edit ini sudah clear seperti ini. Dan kita ke halaman index, ke tombol edit. Nah, di tombol edit itu kita perlu menambahkan parameter. Nah, ini adalah titik awal. Jadi ketika tombol edit diklik, dia membawa data ID. Misalkan kalau misalkan data ID baris pertama yang diklik, berarti baris pertama kan ID-nya 1 misalkan. Nah, berarti ID 1 yang akan dilempar ke method edit. Nah, ditangkap nih. Lalu si method edit ini datanya disimpan di dalam variabel artikel. Nah, variabel artikel itu artinya dia menampung satu data.
yang mana satu data ini dilempar ke halaman edit untuk diedit gitu. Sehingga di halaman edit muncullah data tadi yang dilempar dari tombol edit, yang mana kalau misalkan kita mau ngedit berarti kita misalkan rubah namanya nih. Nah, maka dia akan dilempar lagi datanya ke root update data sambil membawa ID lagi. Nah, ke sini ke root data, dia melempar datanya itu ke metode update yang ada di article controller di sini untuk memperbarui data. Oke, kita ke index lagi ke tombol edit. Nah, di sini kita perlu menambahkan parameter ya. Sini helper, kita menambahkan helper root. Sini update ya. Tadi apa itunya? Edit artikel edit, lalu kita tambahkan parameter ID. Parameter ID-nya dari artikel ID seperti ini. Nah, jadi ketika si tombol edit diklik, dia akan membawa data ID ini ke root edit. Ke root edit itu kan di sini nih. Root edit itu di sini. Yang mana root edit itu dia memanggil metode edit di article controller untuk memanggil halaman edit sambil membawa data tadi tuh yang diklik. Oke, clear ya sampai sini ya, dan akan kita coba tes. Di sini kita refresh dulu. Oke, lalu saya akan mencoba edit yang ini. Nah, di sini kita lihat. Saya kembali lagi sini. Misalkan saya ngedit yang belajar Node.js, saya akan klik edit. Nah, di sini title-nya nilainya adalah belajar Node.js. Nah, ini dari database. Nah, kalau misalkan saya tambahkan di sini edit ceritanya ya. Belajar Node.js dengan mudah seperti ini. Dengan mudah dalam satu minggu. Dan saya klik simpan data di sini. Maka di sini akan muncul session data berhasil diupdate. Dan sini kita lihat judul titelnya. Belajar Node.js dengan mudah dalam satu minggu, dan ini sudah terupdate datanya. Oke, dan fitur update sudah kita buat dan berhasil, fiturnya sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membuat fitur delete. Oke, berarti fitur delete ini kan ada di halaman artikel index ya. Nah ini akan saya tutup dulu semuanya biar kita nggak puyeng. Kita ke search, ke view, ke artikel, dan ke index. Nah, kita fokus di tombol delete. Nah, tombol delete ini kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan form. Lalu di sini formnya itu kita buat dulu rootnya ya. Di sini buat dulu rootnya. Nah, di sini metodenya adalah delete. Dan di sini delete seperti ini. Delete itu juga membawa ID. Lalu di sini delete. Nah, si metode delete ini pada artikel controller belum kita buat. Nah, nanti akan kita buat. Delete. Nah, intinya kita membuat sebuah rootnya dulu, rootnya kita buat, lalu kita ke index lagi. Ke index. Nah, di sini kita panggil helper root article delete sambil membawa data ID-nya. ID artikel ID. Oke. Artikel ID. Lalu di sini tentunya kita tambahkan CSRF ya. CSRF, dan kita tambahkan input hidden, tipe hidden, value delete, name-nya adalah method. Seperti ini. Di sini kita tambahkan input, tipe submit kelas btn sm biar tombolnya kecil, btn denger biar warnanya merah, dan value-nya adalah hapus data seperti ini. Nah, ini adalah tombol untuk menghapus data. Nah, ini tombol untuk menghapus data yang mana dia akan mengakses root artikel delete. Nah, sambil membawa parameter ID. Nah, lalu kita fokus ke ini, ke root article delete, dan kita akan membuat metode delete pada article controller. Nah, kita klik CTRL lalu klik sini. Nah, di sini kalau kita lihat metode delete itu kan belum kita buat ya, maka perlu kita buat di sini. Function delete seperti ini. Yang mana dia di sini menampung parameter ID. Di sini kita inisialisasi dulu datanya ya. Artikel pin. Temukan dulu nih datanya di database. Oke. Lalu artikel delete.
delete seperti ini. Dan kita redirect lagi ya, return redirect route seperti ini. Route-nya itu adalah article page. Artinya article page itu halaman utama tadi, sambil membawa data with, membawa data session ya, session pesan, data berhasil dihapus. Oke. Nah, di index sebelum kita ngeklik ini klik ini, kita perlu menambahkan ini on submit ya, on submit return alert apakah yakin ingin menghapus data. Nah, si on submit ini nilainya return alert. Nah, ini artinya adalah dia akan muncul alert ketika kita menekan tombol hapus data. Jadi ketika tombol hapus data diklik, nah si alert ini, peringatan ini akan muncul. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Nah, kalau kita yakin berarti data ini akan terhapus. Oke, ini sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya di sini. Oke, kita akan coba hapus ya. Hapus data, ini tampilannya nanti akan kita baguskan ya. Untuk sementara kita coba dulu fungsinya apakah berjalan. Nah, ketika kita klik tombol, nah maka di sini muncul alert. Apakah yakin ingin menghapus data? Nah, ketika kita klik OK, maka si data ini akan terhapus. Kita klik OK, dan si data akan terhapus kalau tidak terjadi error. Nah, ternyata terjadi error. Nah, di sini kita cari tahu dulu metode errornya di mana dia. Kita ke root ya, root. Oke. Root index. Oh iya, si postnya ini belum kita kasih metode post, metodenya ya, metodenya post. Jadi untuk update dan delete metodenya post di formnya itu, tapi di sini kita perlu menambahkan input hidden seperti ini. Oke, kita akan kembali lagi. Sini saya akan refresh dan sini hapus data. Apakah yakin ingin menghapus data? Dan kita klik OK dan data akan terhapus. Data berhasil dihapus. Oke. Jadi pastikan di tiap form itu tambahkan metode. Nah, kalau untuk update dan delete, create, update dan delete metodenya adalah post. Nah, jadi untuk edit metodenya post, delete juga metodenya post. Tapi untuk update dan delete itu perlu menambahkan input hidden seperti itu. Oke, data berhasil dihapus. Dan ini kan tampilannya jadi jelek ya. Si tombol editnya ada di atas dan hapus data ada di bawah. Nah, kita akan coba bungkus antara tombol edit dan delete dengan menggunakan the flag ya, the flag seperti ini. Dan kita akan refresh. Oke, lalu si tombol ini, si tombol edit, kita akan tambahkan margin kanan 2 biar si ini tuh nggak terlalu dempet. Dan kita akan refresh. Margin right ya, button edit, margin right, atau yang ininya, yang formnya juga sama, kelas margin left 4 misalkan. Apakah berjalan? Oke, jadi nggak bisa ya. Oke, mungkin seperti ini ya untuk tampilannya. Tampilan seperti ini. Dan ini sudah berjalan semua fitur tambah data. Saya akan coba testing lagi tambah data di sini. Title belajar React.js. Lorem ipsum, udah nggak salah aja ya teksnya. Dan kita simpan data. Dan si data artikel berhasil dibuat. Nah, terbuat. Kalau misalnya kita edit di sini, misalkan kontennya kita edit belajar React, itu gampang kok. Oke. Lalu kita klik simpan data. Maka si data tadi sudah berhasil terupdate. Oke, itulah CRUD pada framework Laravel. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan menikmati video ini. Nah, saya rasa cukup sekian untuk seri CRUD pada framework Laravel.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, sukses, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep the spirit of learning, happiness, day, peace be upon us.